Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bu Sari, selamat pagi teman-teman. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul secara online pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengeluaran konsumsi masyarakat. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Desi Sofia Tanzil, NPM 1710101024. Yang kedua ada Rini Yulianti, NPM 1710101033. Yang ketiga ada Vinca Ayu Setiawati, NPM 1710101078. Yang terakhir ada Kartika Puspita Dewi, NPM 1710101108. Sebelum masuk pada materi yang pertama, saya akan membacakan poin-poin yang akan dibahas pada materi pengeluaran konsumsi masyarakat. Yang pertama ada pengertian pengeluaran konsumsi masyarakat. Yang kedua, perilaku konsumsi masyarakat. Yang ketiga, pola konsumsi masyarakat. Yang keempat, dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang keenam, hubungan antara pengeluaran konsumsi masyarakat dengan inflasi. Saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional. Menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini dilambangkan dengan huruf C. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan, yang dilambangkan dengan huruf S. Apabila pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara makro agregat, pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, makin besar pula pengeluaran konsumsi. Perilaku tabungan juga begitu. Jadi, bila pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Perbandingan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut kecenderungan untuk mengkonsumsi. Sedangkan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut kecenderungan untuk menabung. Pada masyarakat yang kehidupan ekonominya relatif belum mapan, biasanya angka MPC relatif besar, sementara angka MPS mereka relatif kecil. Artinya, jika mereka memperoleh tambahan pendapatan, maka sebagian besar tambahan pendapatannya itu akan teralokasikan untuk konsumsi. Hal sebaliknya berlaku pada masyarakat yang kehidupan ekonominya sudah relatif lebih mapan. Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah penduduk bekerja pada triwulan pertama tahun 2018 sebanyak 127,7 juta orang. Dari angka itu, ada 3 lapangan pekerjaan yang memiliki tenaga kerja terbanyak. Menurut Kepala BPS Suharyanto menyebutkan, 3 lapangan pekerjaan itu antara lain: pertama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, presentasenya sebesar 30,46% atau sebanyak 38,70 juta orang. Sektor industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 0,39%. Berdasarkan peningkatan persentase, dapat dilihat tren lapangan pekerjaan
Yang terbanyak dimasuki oleh angkatan kerja yaitu sektor jasa lainnya, menyusul sektor industri pengolahan. Di sektor jasa lainnya, peningkatan persentase sebesar 0,40% dari 4,53% atau 5,64 juta orang menjadi 4,93% atau 6,20 juta orang. Tabel di samping merupakan tabel rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja bebas menurut lapangan pekerjaan utama. Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan antar lapangan usaha menunjukkan bahwa baik pada sektor pertanian, industri, dan jasa, tingkat pendapatan pekerja di sektor industri lebih tinggi sebesar 4.869 jika dibandingkan dengan tingkat upah pekerja di sektor jasa sebesar 4.229. Kemudian jika dibandingkan dengan sektor pertanian, upah pekerja di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan 3 sektor di atas. Selain itu, pekerja di sektor pertanian mempunyai resiko kerugian yang lebih tinggi dibandingkan kedua sektor lainnya. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, dan menghabiskan produk atau jasa. Setelah menghabiskan produk atau jasa, dilakukan suatu kegiatan evaluasi agar kedepannya dapat melakukan pengeluaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam perekonomian, ada 2 pendekatan yang mempelajari perilaku konsumen, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan modern. 1. Pendekatan tradisional. Menurut pendekatan tradisional, setiap barang mempunyai daya guna atau utilitas, karena barang tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakannya. Contohnya, seseorang yang sedang haus, maka dia akan membeli minuman untuk menghilangkan rasa hausnya, sehingga dapat dikatakan minuman tersebut memiliki daya guna. Yang kedua, pendekatan modern. Pendekatan modern adalah suatu pendekatan dengan menggunakan analisa regresi, yang secara praktis dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan. Contohnya, ketika akan mengetahui permintaan barang kebutuhan sehari-hari, dapat dilakukan dengan metode peramalan. Metode peramalan terdiri dari model kuantitatif intrinsik atau yang sering disebut dengan model time series. Model time series yang umum diterapkan dalam peramalan permintaan adalah moving average exponential smoothing. Sedangkan model kuantitatif ekstrinsik atau yang sering disebut dengan model kausal, dalam model ini yang umum digunakan adalah model regresi. Pembahasan berikutnya mengenai pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Secara garis besar, alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam 2 kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non-makanan. Di samping terdapat tabel mengenai persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang di Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan tabel tersebut, persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang di Indonesia selama tahun 2009 sampai tahun 2018 menunjukkan adanya fluktuasi pergeseran. Pada awalnya, persentase pengeluaran untuk makanan lebih bukan makanan. Persentase pengeluaran per bulan pada tahun 2009 untuk makanan sebesar 50,62% dan bukan makanan sebesar 49,38%. Di tahun 2010, persentase pengeluaran per bulan 51,43% dan bukan makanan 48,57%. Namun mulai tahun 2011
sampai tahun 2014, persentase pengeluaran bukan makanan sedikit lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk makanan. Pada tahun 2015, persentase pengeluaran makanan kembali lebih tinggi dibandingkan persentase pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran penduduk Indonesia untuk makanan tahun 2018 sebagian besar dialokasikan untuk makanan jadi, yaitu sebesar 17,54%, disusul tembakau persen, padi-padian 5,54%, sementara kelompok makanan lainnya kurang dari 5%. Pada tahun 2015 sampai tahun 2018, terutama untuk tembakau dan sirih lebih tinggi dari pengeluaran untuk jenis makanan yang lain, bahkan padi-padian. Sedangkan persentase pengeluaran pada bukan makanan paling banyak digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Perbandingan perilaku dan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan adanya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat pula difungsikan untuk mendeteksi ketimpangan kemakmuran antar lapisan masyarakat. Sebab, sebagaimana diketahui, kesenjangan kemakmuran dapat diukur baik dengan pendekatan pendapatan maupun pendekatan pengeluaran. Pola konsumsi masyarakat berbeda antar lapisan pengeluaran. Terdapat kecenderungan umum bahwa semakin rendah kelas pengeluaran masyarakat, semakin dominan alokasi belanjanya untuk pangan. Di lain pihak, semakin tinggi kelas pengeluarannya, semakin tinggi pula proporsi belanjanya untuk konsumsi bukan makanan. Jenis makanan yang dikonsumsi juga berbeda. Semakin rendah kelas pengeluaran cenderung dominan pada padi-padian dan umbi-umbian yang dikonsumsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu faktor ekonomi, faktor demografi, dan juga faktor non-ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor ekonomi dulu. Di antaranya terdapat pendapatan rumah tangga. Apabila semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga, maka tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar. Atau mungkin juga pola hidup menjadi konsumtif dan bahkan semakin menuntut kualitas yang lebih baik. Yang kedua, ada kekayaan rumah tangga. Kekayaan rumah tangga di sini adalah kekayaan real, misalnya rumah, tanah, dan mobil, atau kekayaan dalam bentuk finansial seperti deposito berjangka, saham, dan juga surat-surat berharga. Kekayaan-kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi karena menambah pendapatan dispositif. Yang ketiga, ada tingkat bunga. Apabila tingkat bunga di bank meningkat, maka hal ini dapat menurunkan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat karena masyarakat sendiri cenderung lebih memilih untuk menabung di bank daripada membelanjakan uangnya. Yang keempat adalah perkiraan tentang masa depan. Suatu rumah tangga memperkirakan masa depannya akan semakin baik, maka mereka akan lebih leluasa untuk melakukan konsumsi sehingga pengeluaran konsumsi mereka menjadi meningkat. Sedangkan jika terdapat seorang yang was-was dengan masa depannya atau dengan nasibnya di masa yang akan datang, mereka cenderung untuk menahan konsumsinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor demografi. Faktor demografi di sini yang pertama ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. Yang kedua ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk di suatu negara dapat dilihat dari beberapa klasifikasi. Di antaranya ada usia, ada pendidikan, dan juga ada wilayah tinggal. Semakin banyak penduduk yang berusia kerja atau usia produktif, maka semakin besar tingkat konsumsi, terutama bila sebagian besar dari mereka mendapat kesempatan kerja yang tinggi dengan upah yang baik. Kemudian, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga semakin tinggi, kebutuhan hidupnya semakin banyak.
Yang harus mereka penuhi bukan hanya sekedar kebutuhan untuk makan dan minum, melainkan juga kebutuhan informasi dan pergaulan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, semakin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, itu juga akan memperbesar pengeluaran konsumsinya, karena pada umumnya pola hidup masyarakat perkotaan itu lebih konsumtif dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai, karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Hubungan pengeluaran konsumsi masyarakat dengan inflasi. Berdasarkan tabel inflasi Indonesia, menurut kelompok pengeluaran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018, diketahui bahwa inflasi mengalami pergerakan yang fluktuatif, baik di subkelompok bahan makanan, subkelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, subkelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, subkelompok sandang, subkelompok kesehatan, subkelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, subkelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta subkelompok umum. Subkelompok bahan makanan cenderung mengalami kenaikan dibandingkan dengan subkelompok yang lainnya. Rata-rata subkelompok bahan makanan juga mempunyai angka yang lebih tinggi dibandingkan subkelompok lain, yaitu 6,605, yang kemudian diikuti oleh subkelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, yaitu sebesar 6,076. Hubungan pengeluaran konsumsi masyarakat dengan inflasi. Dari tabel inflasi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2018, diketahui bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat setiap tahunnya, sedangkan inflasi mempunyai pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2010, 2012, 2013, dan tahun 2017, ketika pengeluaran konsumsi mengalami kenaikan, justru inflasi mengalami peningkatan, di mana seharusnya inflasi mengalami penurunan, sebab kenaikan inflasi akan menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi. Pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap inflasi berpengaruh positif, di mana kenaikan konsumsi akan mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi, sebab konsumsi yang meningkat mengindikasikan tingginya permintaan dan persediaan, sehingga mendorong kenaikan harga atau inflasi. Sedangkan inflasi terhadap pengeluaran masyarakat berpengaruh negatif, di mana apabila terjadi inflasi, berarti harga-harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan daya beli real masyarakat menjadi turun. Penurunan daya beli masyarakat ini akan berdampak terhadap penurunan konsumsi mereka atas barang dan jasa. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi yang dilambangkan dengan huruf C atau consumption. Perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Di Indonesia, pengeluaran konsumsi masyarakat memiliki kecenderungan untuk kelompok pengeluaran non-makanan dengan rata-rata 50,513. Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat pula difungsikan untuk mendeteksi ketimpangan kemakmuran antara lapisan masyarakat. Hubungan pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap inflasi berpengaruh positif, sedangkan inflasi terhadap pengeluaran masyarakat berpengaruh negatif. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.